Kisah Wali Kutub Imam Abul Hasan Asyadzili, Karomah Syaikh Abul Hasan Asyadzili. Bisa tahu apa yang akan terjadi hingga hari kiamat, selain Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang wali yang pernah menyandarkan gelar Wali Kutub Al-Aktab atau Wali Kutub Al-Gauts adalah Syaikh Abul Hasan Asyadzili. Syaikh Abul Hasan Asyadzili dilahirkan di Gumarah, Maroko pada tahun 593 Hijriah, 1197 Masehi. Beliau merupakan pendiri tarekat Syadziliyah yang merupakan salah satu tarekat sufi terkemuka di dunia. Ia dipercayai oleh para pengikutnya sebagai salah seorang keturunan Nabi Muhammad, yang lahir di desa Gumarah, dekat kota Sabtah, daerah Maghreb, sekarang termasuk wilayah Maroko, Afrika Utara. Beliau merupakan seorang waliullah, bahkan pernah menjabat sebagai wali kutub, tingkatan wali tertinggi dalam hierarki kewalian. Pada masanya, sebagai seorang wali kutub, tentu ia dianugerahi beberapa karomah. Di antara karomah Syaikh Abul Hasan Asyadzili adalah sebagai berikut. 1. Mampu memberi bantuan berupa rahmat dan pemeliharaan yang khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mampu menggantikan wali kutub yang lain. 3. Mampu membantu malaikat memikul arsy. 4. Hatinya terbuka dari hakikat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan disertai sifat-sifatnya. Bagi sebagian kalangan yang anti tasawuf dan karomah, keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan kepada Syaikh Abul Hasan Asyadzili kerap dianggap hanya sebagai dongeng atau mitos kaum sufi. Karena mereka memang tidak memahami dan meresapi bahwa karomah yang Allah anugerahkan kepada kaum sufi adalah berkat dari keistiqomahan mereka dalam melakukan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Seperti Syaikh Abul Hasan Asyadzili misalnya, beliau belajar ilmu tarikah dan hakikat setelah matang dalam ilmu fikihnya. Bahkan beliau tak pernah terkalahkan setiap berdebat dengan ulama-ulama ahli fikih pada masa itu. Peninggalan ampuh sampai sekarang yang sering diamalkan oleh umat Islam adalah Hizib Nasr dan Hizib Bahar, di samping Tariqah Syadziliyah yang banyak sekali pengikutnya. Hizib Bahar merupakan hizib yang diterima langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dibacakan langsung satu persatu hurufnya oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Abul Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu pernah beriadah selama 80 hari tidak makan, dengan disertai zikir dan membaca sholawat yang tidak pernah berhenti. Pada saat itu beliau merasa tujuannya untuk wusyul sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tercapai. Kemudian datanglah seorang perempuan yang keluar dari gua dengan wajah yang sangat menawan dan bercahaya. Dia menghampiri beliau dan berkata, "Sungguh sangat sial, lapar selama 80 hari saja sudah merasa berhasil, sedangkan aku sudah 6 bulan lamanya belum pernah merasakan makanan sedikitpun." Begitulah, beliau selalu melakukan riyadah, hingga kemudian menjadi seorang wali kutub menggantikan gurunya. Di antara karomah beliau yang sangat luar biasa dan mungkin akan ditentang oleh kaum sebelah adalah anugerah yang membuatnya bisa mengetahui apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Tentang hal ini, beliau pernah berkata, "Aku diberitahu catatan muridku dan muridnya muridku. Semua sampai hari kiamat yang lebarnya sejauh mata memandang. Semua itu mereka bebas dari neraka. Jikalau lisanku tak terkendalikan oleh syariat, aku pasti bisa memberitahu tentang kejadian apa saja yang akan terjadi besok sampai hari kiamat." Masya Allah, begitu agung karomah yang Allah anugerahkan kepada beliau. Sekali lagi, walaupun mungkin akan ditentang oleh orang yang anti tasawuf, tetapi karomah berupa mengetahui hal yang akan terjadi itu tidak mustahil diberikan Allah kepada walinya. Bahkan seorang wali yang lain pernah berkata, "Jika tidak karena satu ayat dalam Al-Quran, maka aku akan mengatakan apa yang terjadi hari ini hingga hari kiamat." Ayat yang dimaksud terdapat dalam surat Ar-Ra'd. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya terdapat umul kitab, Lauh Mahfuz. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 39. Salah satu maksud ayat di atas menurut sebagian ahli tafsir adalah Allah bisa saja dengan kehendaknya merubah takdir yang telah ditentukan sebelumnya. Seperti orang yang bersilaturahmi dan gemar bersedekah, umurnya akan bertambah panjang, atau karena berdoa, maka takdir seseorang bisa berubah. Sementara yang tidak bisa berubah hanya ketentuan yang di Lauhul Mahfuz yang hanya Allah yang tahu. Makanya ada doa dari Ali bin Abi Thalib sebagai berikut.
Ya Allah, jika Engkau telah catat aku sebagai orang yang celaka, maka hapuslah dan catatlah aku sebagai orang yang beruntung. Dan jika Engkau telah catat aku sebagai orang yang beruntung, maka tetapkanlah catatan itu karena sesungguhnya Engkau punya kehendak untuk menghapus dan menetapkan catatan dan bagimu induk segala catatan. Maka, kesimpulannya, tidaklah mustahil jika Allah menganugerahkan kepada Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili berupa karomah bisa mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Radhiyallahu an Abi Hasan Asy-Syadzili. Semoga berkahnya mengalir pada kita. Amin.